dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi, tentunya masih dari Masjid Hajah Sitimang Kota Makassar. Dan alhamdulillah di Gaspol Sahur hari ini sudah banyak sekali ibu-ibu yang hadir. Saya mau absen satu-satu. Yang pertama, izinkan saya untuk menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Ittihad Komplek Yayasan Gubernur Pacerakang. Mantap. Lalu kemudian dari Majelis Taklim Jami Kuba Al Islah Mangga 3. Alhamdulillah. Majelis Taklim Raudatul Sakinah Pacerakang. Majelis Taklim Al Mubarak Pacerakang. Masya Allah. Alhamdulillah semua hadir sama-sama kita akan mendengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Masya Allah. Pak Ustadz, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Kadang-kadang ya kalau lagi kita lapar kan orang gampang sekali tersulut emosinya Pak Ustadz. Tapi bisa menghabiskan pahala-pahala kita puasa ya? Kalau kita emosi. Saya pribadi kalau puasa lemes. Nggak gampang marah. Oh gitu. Ya. Jadi justru iya, dengan lapar itu saya tidak gampang marah. Ya. Nah, dengan lapar itu justru saya merasa tenang perasaan, ya. Kalau gampang marah pada saat lapar itu bukan karena laparnya. Bukan karena persoalannya, tapi karena laparnya. Bukan karena masalahnya ya. Bukan karena masalahnya. Tapi karena emang karena perutnya. Jadi ada kan biasa beranjang kau ganggu karena lagi lapar kayak ini. Berarti laparnya yang jadi masalah, ya. Iya, benar, bukan karena persoalannya. Tapi kalau orang mau baik sesungguhnya, puasa itu bisa mengendalikan emosi. Maka ibu-ibu kalau ada di rumah suka marah, coba terapkan setelah Ramadan, Senin, Kamis. Itu kalau ibu punya niat tulus mau sembuh dari tukang ngomel. Sebenarnya itu Mas Bayu, itu perempuan suka ngomel karena dua sebab. Yang pertama. Pertama karena penghasilan tidak sesuai dengan Pengeluaran. Kemauan. Maunya banyak pasti, penghasilannya. Misalkan ini ibu-ibu kan hebat kalau mengelola keuangan. Beda kita laki-laki. Betul. Ya, dan hebatnya itu perempuan kalau sudah pegang uang susah diambil. Udah nggak bisa tuh. Susah suka keluar lagi. Nah, kalau misalnya yang membuat ibu-ibu kadang marah. Gaji 3 juta. Ada anaknya kasihan 2 sekolah. 1 kuliah. Ada cicilan perabot rumah tangga. 3 juta 1 bulan mana bisa hidup. Tapi itulah perempuan hebat dia kelola itu. Karena dia pusing pening mengelola ini. Kau coba picu marahnya, kau udah jadi sasaran. Oh iya benar juga. Iya toh ibu? Iya toh? Iya. Jadi kalau mau istrimu tidak suka ngomel, cukupi kebutuhannya. Kalau mampu Pak Ustadz. Nah, ibu juga jangan membebani suami melebihi kemampuan. Kalau membebani suami lebih kemampuan, ibu menjadi penghuni api neraka. Misal suami ibu sudah cari nafkah dari pagi ke siang jam 6 pergi mi. Kadang-kala lembur sampai jam 10 malam. Ya segitu-gitu aja penghasilannya. Ibu paksa lagi, maka ibu namanya mewajibkan suami melebihi kemampuan. Tuhan saja enggak begitu ibu. Allah saja maha penyayang. Mana buktinya Ustadz? Kalau ibu enggak bisa berdiri, dipaksa enggak berdiri kalau sholat. Enggak. Enggak, duduk kok. Itu Tuhan maha penyayang. Enggak bisa kak duduk Ustadz, kenapa? Ada bisulku 4. Baring kok. Allah tidak membebankan kepada manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Allah. Masa ibu paksakan suaminya? Yang salah suami tidur aja kerjanya. Bangun tidur makan. Tidur lagi. Itu perlu ibu-ibu ngomelin orang begini. Tapi kalau dia sudah kerja kasihan. Jangan membebani suami di luar kemampuan. 1 karena ekonomi yang tidak sesuai kebutuhan dengan apa yang dia miliki. Ya kan? Yang kedua karena jarang dipuji. Yang dipuji suami. Penyakitnya ini laki-laki memang jarang puji istrinya. Padahal memuji istri bohong pun boleh. Masa Pak Ustadz? Iya boleh. Cantiknya istriku. Boleh. Padahal baru bangun tidur ileran gitu. Kalau saya bilang, ibu-ibu sekalian yang jelek-jelek. Pasti marah toh? Marah lah. Marah toh?
Iya. Apalagi istri kita. Maka begitu kita datang. Hei, subhanallah, tambah cantik kok sayang. Meskipun istri tahu kita bohong, dia tetap senang. Iya toh? Sama saya kalau ketemu temanku, dia bilang, makin muda kuliah Ustadz. Saya tahu dia bohong. Tapi mana ada orang makin muda ibu, enggak mungkin toh. Tapi saya bilang, saya tahu jika bohong tapi enggak apa-apa, saya suka juga. Kau puji saja saya. Enak didengar. Iya kan? Maka kekelemahan kita dalam mengelola emosi perempuan, istri, kita tidak pandai memuji. Sudah itu puji makanannya, puji pakaiannya, puji hasil kerjanya. Itu disebut pandai mengelola emosi. Masai kelebihan garam. Jangan langsung, bodoh mentongko ini asin sekali. Kau tahu saya hipertensi toh? Ya, sayang. Iya. Apa itu bilang dokter? Penyakitku hipertensi. Apa larangannya? Tidak boleh terlalu asin. Coba beda ini. Mau barangkali kalau cepat kau mati. Tidak. Saya pia makan. Coba kan tujuan sama-sama tercapai, pengelolaan kalimatnya yang beda. Itu tanda orang beriman. Bedanya orang beriman itu lisannya bisa dikelola. Ya toh, ibu mau marah sama suami, boleh, tapi jangan memaki. Kak, jauh-jauhnya itu kodong ku tinggalkan kampungku di Belopa. Mamaku sakit. Iya sakit paling mama, iya. Nak sekolahkan kak itu bapakku kodong sampai sarjana. Iya. Tapi siapa saya ikuti sayang? Saya suamimu. Makanya karena ku sayang ki, jangan ki kodong lukai perasaanku. Nah ditanam itu perasaannya, dia disentuh. Dia bilang, enggak mungkin, tapi kemarin ada kuliah WhatsApp lain-lain di HP tak. Nah itu dia akan merasa, didapat. Akhirnya pengelolaan emosi ini tidak dari pertengkaran. Coba kalau langsung bilang, apa ini? Apa ini? Terjadilah pertengkaran karena tidak pandai mengelola emosi. Jadi Bu, ketika ada sesuatu yang membuat kita jengkel, marah, istighfar dulu. Ya, itulah yang disebut pengelolaan emosi. Insya Allah tenang hati, perasaan enak. Kalau perasaan enak, muka jadi cerah. Kalau perasaan enak, penyakit bisa tertolak. Masih ingat waktu COVID? Masih Pak Ustaz. Masih ingat COVID? Ingat. Apa obat COVID paling mampan, paling ampuh obat COVID? Tertawa. Apa? Bahagia. Iya toh? Makanya dulu diumumkan selalu berhati gembira, senang. Itulah makna hadis Nabi, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Kalau daging itu sehat, sehat semuanya. Itu perasaan. Ibu kalau cemas, coba makin lihat orang-orang cepat yang pensiun. Coba makin cepat itu sakit. Kenapa? Karena dia post-bowel syndrome. Cemas, kesendirian, galau, down perasaannya, cemas dalam hatinya. Akhirnya, hujan saja sedikit, bolok mi. Meler. Keluar itu 11 di sini. Meler. Saya masih ingat dulu waktu kecil ibu toh, sampai ada kering-kering di sini. Kadang-kadang juga di sini. Oke, dahsyat sekali, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengelola emosi ya Bu ya. Karena kan kalau emosi itu biasanya justru malah melahirkan penyesalan di kemudian. Ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas ya Pak Bayu, Ustadz. ada lagi tips paling hebat. Nah, tahan menurut dulu. Quran. Tips apanya Pak Ustadz? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.